terakhir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa surah Al-Madinah ayat 3 diturunkan pada sesudah waktu asar, yaitu pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji penghabisan wada. Pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah di atas unta. Ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu jelas penerimaannya. Untuk mengingati isi dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar pada unta beliau dan unta beliau pun duduk perlahan-lahan. Setelah itu turun malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Oleh itu, kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu dengan kamu." Setelah malaikat Jibril alaihissalam pergi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat ke Mekah dan terus pergi ke Madinah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat beliau, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan apa yang telah diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apabila para sahabat mendengar yang demikian, maka mereka pun gembira sambil berkata, agama kita telah sempurna. Agama kita telah sempurna. Apabila Abu Bakar radhiyallahu an mendengar keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka ia tidak dapat menahan kesedihannya. Maka ia pun kembali ke rumah, lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Abu Bakar radhiyallahu an menangis dari pagi hingga ke malam. Kisah tentang Abu Bakar radhiyallahu an menangis telah sampai kepada para sahabat yang lain. Maka berkumpullah para sahabat di depan rumah Abu Bakar radhiyallahu an dan mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang telah membuat kamu menangis sehingga begini sekali keadaanmu? Seharusnya kamu merasa gembira sebab agama kita telah sempurna." Mendengarkan pertanyaan dari para sahabat, maka Abu Bakar radhiyallahu an pun berkata, "Wahai para sahabatku, kamu semua tidak tahu tentang musibah yang menimpa kamu. Tidakkah kamu tahu bahwa apabila sesuatu perkara itu telah sempurna, maka akan kelihatan akan keluarnya kekurangannya agama." Dengan turunnya ayat tersebut, bahwa ia menunjukkan perpisahan ketika dengan Rasulullah SAW. Hasan dan Husain menjadi yatim dan para istri Nabi menjadi janda. Setelah mereka mendengar penjelasan dari Abu Bakar radhiyallahu an, maka sadarlah mereka akan kebenaran kata-kata Abu Bakar radhiyallahu an tersebut. Lalu mereka menangis dengan sekuat-kuatnya. Tangisan mereka telah terdengar oleh para sahabat yang lain. Maka mereka pun terus memberitahukan Rasulullah SAW tentang apa yang mereka lihat itu. Berkata salah seorang dari para sahabat, ya Rasulullah, kami baru kembali dari rumah Abu Bakar radhiyallahu an dan kami dapati banyak orang menangis dengan suara yang kuat di depan rumah beliau.
Apabila Rasulullah SAW mendengar keterangan dari para sahabat, maka berubahlah muka Rasulullah SAW dan dengan bergegas beliau menuju ke rumah Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah Rasulullah SAW pergi sampai di rumah Abu Bakar radhiyallahu an, maka Rasulullah SAW melihat ke semua mereka yang menangis dan bertanya, "Wahai para sahabatku, kenapakah kamu semua menangis?" Kemudian Ali radhiyallahu berkata, "Ya Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu mengatakan dengan turunnya ayat ini membawa tanda bahwa waktu wafatmu telah dekat. Adakah ini benar ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW berkata, "Semua yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an adalah benar, dan sesungguhnya waktu untuk meninggalkan kamu semua telah dekat." Setelah Abu Bakar radhiyallahu an mendengar pengakuan Rasulullah SAW, maka ia pun menangis sekuat tenaganya sehingga ia jatuh pingsan. Masya Allah. Sementara Ukaisah radhiyallahu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, waktu itu saya hendak pukul pada tulang rusuk saya. Oleh itu saya hendak tahu apa yang Anda sengaja memukul saya atau hendak memukul unta." Baginda Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ukaisah, Rasulullah SAW sengaja memukul kamu." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, kamu pergi ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkatku kemari." Bilal keluar dari masjid menuju ke rumah Fatimah sambil meletakkan tangannya di atas kepala dengan berkata, "Rasulullah SAW telah menyediakan dirinya untuk dibalas di Gisyah." Setelah Bilal sampai di rumah Fatimah, maka Bilal pun memberi salam dan mengetuk pintu. Kemudian Fatimah radhiyallahu an menyambut dengan berkata, "Siapakah di pintu?" Lalu Bilal radhiyallahu an berkata, "Saya Bilal. Saya telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil tongkat beliau." Kemudian Fatimah radhiyallahu an berkata, "Wahai Bilal, untuk apa ayahku minta tongkatnya?" Berkata Bilal radhiyallahu anhu, "Wahai Fatimah, Rasulullah SAW telah menyediakan dirinya untuk dikisos." Bertanya Fatimah lagi, "Wahai Bilal, siapakah manusia yang sampai hatinya untuk mengkisos Rasulullah SAW?" Bilal radhiyallahu an tidak menjawab perlayaan Fatimah radhiyallahu an. Setelah Fatimah radhiyallahu an memberikan tongkat tersebut, maka Bilal pun membawa tongkat itu kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW menerima tongkat tersebut dari Bilal, maka beliau pun menyerahkan kepada Ukasyah. Melihatkan hal yang demikian, maka Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an tampil ke depan sambil melihatkan hal yang demikian, maka Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an tampil ke depan sambil berkata, Wahai Ukaisah, janganlah kamu kisos baginda Rasulullah SAW, tetapi kamu kisoslah kami berdua." Apabila Rasulullah SAW mendengar kata-kata Abu Bakar dan Umar, maka dengan segera beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, Umar, duduklah kamu berdua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan tempatnya untuk kamu berdua." Kemudian Ali bangun lalu berkata, "Wahai Ukasyah,
Aku adalah orang yang senantiasa berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, kamu pukullah aku dan janganlah kamu mengkisos Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ali, duduklah kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan tempatmu dan mengetahui isi hatimu." Setelah itu, Hasan dan Husain pun bangun dengan berkata, "Wahai Ukasyah, bukankah kamu tidak tahu bahwa kami ini adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kamu ingin mengkisos, kisoslah kami sama-sama. Kisoslah kami sama dengan kamu mengkisos Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar kata-kata cucunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Wahai buah hatiku, duduklah kamu berdua." Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Ukasyah, pukullah saya kalau kamu hendak memukul." Kata Rasulullah, "Ukasyah, pukullah saya kalau kamu hendak memukul." Kemudian Ukasha berkata, "Ya Rasulullah, Anda telah memukul saya sewaktu saya tidak memakai baju." Maka Rasulullah pun membuka bajunya. Setelah Rasulullah SAW membuka baju, maka menangislah semua yang hadir. Setelah Ukasha melihat tubuh Rasulullah SAW, maka ia pun mencium beliau dan berkata, "Saya tebus Anda dengan jiwa saya, ya Rasulullah. Siapakah yang sanggup memukul Anda?" "Saya melakukan begini adalah sebab saya ingin menyentuh badan Anda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan badan saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga saya dari api neraka dengan kehormatanmu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak melihat ahli surga, inilah orangnya." Kemudian semua para jamaah bersalam-salaman atas kegembiraan mereka terhadap peristiwa yang sangat genting itu. Setelah itu, para jamaah pun berkata, "Wahai Ukasah, inilah keuntungan yang paling besar bagimu. Engkau telah memperoleh derajat yang tinggi dan bertemankan Rasulullah SAW di dalam surga." Apabila ajal Rasulullah SAW makin dekat, maka beliau pun memanggil para sahabat ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau berkata, "Selamat datang kamu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi kamu semua. Saya berwasiat kepada kamu semua agar kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati segala perintahnya. Sungguh hari perpisahan antara saya dengan kamu semua hampir dekat. Dan dekat pula saat kembalinya seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menempatkannya di surga. Kalau telah sampai ajalku, maka hendaklah Ali yang memandikanku. Fadl bin Abbas hendaklah menuangkan air, dan Usamah bin Zaid hendaklah menolong keduanya. Setelah itu, kamu kafanilah aku dengan pakaianku sendiri apabila kamu semua menghendaki, atau kafanilah aku
dengan kain Yaman yang putih. Apabila kamu memandikan aku, maka hendaklah kamu letakkan aku di atas balai tempat tidurku dalam rumahku ini. Setelah itu, kamu semua keluarlah sebentar, meninggalkan aku. Pertama yang akan mensalatkan aku ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akan akan aku ialah Jibril alaihissalam. Kemudian diikuti oleh malaikat Israfil, malaikat Mikail, dan yang akhir sekali malaikat Israel, serta dengan semua para pembantunya. Setelah itu baru kamu semua masuk bergantian segera berkelompok sholat ke atasku. Setelah para sahabat mendengar ucapan yang sungguh menyayat hati, maka mereka pun menangis dengan nada yang keras dan berkata, "Ya Rasulullah, Anda adalah seorang Rasul yang diutus kepada kami dan untuk semua, yang mana selama ini Anda memberi kekuatan dalam penemuan kami dan sebagai penguasa yang menguruskan perkara kami. Apabila Anda sudah tiada nanti, kepada siapakah kami akan tanya setiap persoalan yang timbul nanti?" Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Dengarlah para sahabatku, aku tinggalkan kepada kamu semua jalan yang benar dan jalan yang terang. Dan telah aku tinggalkan kepada kamu semua dua penasihat, yang satu daripadanya pandai bicara dan yang satu lagi diam sahaja. Yang pandai bicara itu ialah Al-Quran dan yang diam itu ialah maut. Apabila ada sesuatu persoalan yang rumit di antara kamu, maka hendaklah kamu semua kembali kepada Al-Quran dan hadisku. Dan sekiranya hati kamu itu berkeras, maka lembutkan dia dengan mengambil pelajaran dari mati." Setelah Rasulullah SAW berkata demikian, maka sakit Rasulullah SAW bermula dalam bulan Safar. Rasulullah SAW sakit selama 18 hari dan sering diziarahi oleh para sahabat. Dalam sebuah kitab diterangkan bahwa Rasulullah SAW diutus pada hari Senin dan wafat pada hari Senin. Pada hari Senin, penyakit Rasulullah SAW bertambah berat. Setelah Bilal menyelesaikan azan subuh, maka Bilal pun pergi ke rumah Rasulullah SAW. Sesampainya Bilal di rumah Rasulullah, maka Bilal pun memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lalu dijawab oleh Fatimah. Rasulullah SAW masih sibuk dengan urusan beliau. Setelah Bilal radhiyallahu an mendengar penjelasan dari Fatimah, maka Bilal pun kembali ke masjid tanpa memahami kata-kata Fatimah. Apabila waktu subuh hampir hendak lupus, lalu Bilal pergi sekali lagi ke rumah Rasulullah SAW dan memberikan salam seperti permulaan tadi. Kali ini salam Bilal telah didengar oleh Rasulullah SAW dan baginda berkata, "Masuklah wahai Bilal, sesungguhnya penyakitku ini semakin berat. Oleh itu, kamu suruhlah Abu Bakar mengimamkan sholat subuh berjamaah dengan mereka yang hadir." Setelah mendengar kata-kata Rasulullah SAW, Bilal pun berjalan menuju ke masjid sambil meletakkan tangan di atas kepala dengan berkata, "Aduh, musibah." Setelah Bilal sampai di masjid, maka Bilal memberitahukan Abu Bakar tentang apa yang telah Rasulullah SAW katakan kepadanya. Abu Bakar radhiyallahu an
tidak dapat menahan dirinya apabila ia melihat mimbar kosong. Maka dengan suara keras Abu Bakar menangis sehingga ia jatuh pingsan. Melihatkan peristiwa ini, maka riuh rendah tangis sahabat dalam masjid sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apakah yang telah berlaku?" Maka Fatimah pun berkata, kekecohan kaum muslimin sebab Anda tidak pergi ke masjid. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali dan Fadl bin Abbas. Lalu Rasulullah SAW bersandar kepada kedua mereka, terus pergi ke masjid. Setelah Rasulullah SAW sampai di masjid, maka beliau pun bersolat subuh bersama dengan para jamaah. Setelah selesai sholat subuh, maka Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai kaum muslimin, kamu senantiasa dalam pertolongan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan segala perintahnya. Sungguhnya aku akan meninggalkan dunia ini dan kamu semua, dan hari ini adalah hari pertama aku di akhirat, dan hari ini hari terakhir aku di dunia." Setelah berkata demikian, maka Rasulullah SAW pun pulang ke rumah beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat. Setelah malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril pun turun menyerupai orang Arab Badawi. Setelah malaikat Jibril sampai di depan rumah Rasulullah SAW, ia pun memberi salam. "Assalamualaikum ya ahlil baitin nubuwati wa madanir risalati a'daqulu." Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kamu semua sekalian, wahai penghuni rumah Nabi dan sumber risalah. Bolehkah saya masuk? Apabila Fatimah mendengar orang memberikan salam, maka ia pun berkata, "Wahai hamba Allah, Rasulullah SAW sedang sibuk sebab sakitnya yang semakin berat." Kemudian malaikat Jibril berkata, seperti di permulaannya. Dan kali ini seruan malaikat itu telah didengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, siapakah di depan pintu itu?" Maka Fatimah pun berkata, "Ya Rasulullah, ada orang Arab Badawi memanggilmu. Dan aku telah katakan kepadanya bahwa Anda sedang sibuk sebab sakit." Sebaliknya, dia memandang saya dengan tajam sehingga terasa menggigil badan saya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Fatimah, tahukah kamu siapa orang itu?" Jawab Fatimah, "Tidak ayah, dia adalah malaikat Jibril, malaikat yang akan memutuskan segala macam nafsu syahwat, yang memisahkan perkara perkumpulan-perkumpulan, dan yang memusnahkan semua rumah serta meramaikan kubur." Fatimah radhiyallahu an tidak dapat menahan air mata setelah mengetahui bahwa saat perpisahan dengan ayahandanya akan berakhir. Dia menangis sepuas-puasnya. Apabila Rasulullah SAW mendengar tangisan Fatimah radhiyallahu an, maka beliau pun berkata, Janganlah kamu menangis, wahai Fatimah.
engkaulah orang yang pertama dalam keluargaku akan bertemu dengan aku. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan malaikat Israel masuk. Maka malaikat Israel pun masuk dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Waalaikumsalam, wahai Israel, engkau datang menziarahi aku atau untuk mencabut ruhku. Maka berkata malaikat Israel, kedatangan saya adalah untuk menziarahimu dengan untuk mencabut ruhmu. Itu pun kalau engkau izinkan. Maka engkau tidak izinkan, maka aku akan kembali. Berkata Rasulullah SAW, wahai Israel, di manakah kamu tinggalkan Jibril? Berkata Israel, saya tinggalkan Jibril di langit dunia. Para malaikat sedang memuliakan dia. Tidak beberapa lama kemudian Jibril alaihissalam pun turun dan duduk di dekat kepala Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW melihat kedatangan Jibril alaihissalam, maka Rasulullah SAW pun berkata, wahai Jibril, tahukah kamu bahwa ajalku sudah dekat? Berkata Jibril alaihissalam, ya aku tahu. Rasulullah SAW pun bertanya lagi, wahai Jibril, beritahu kepadaku kemuliaan yang mengembirakan aku di sisi Allah. Berkatalah Jibril alaihissalam, sesungguhnya semua pintu langit telah dibuka. Para malaikat bersusun rapi menanti ruh di langit. Kesemua pintu-pintu surga telah dibuka dan kesemua bidadari sudah berhias menanti kehadiranmu, menantikan kehadiran ruhmu. Berkata Rasulullah SAW, baiklah, alhamdulillah, sekarang kamu katakan pula tentang umatku di hari kiamat nanti. Berkata Jibril alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya aku telah melarang semua para nabi masuk ke dalam surga sebelum engkau masuk terlebih dahulu. Dan aku juga melarang semua umat memasuki surga sebelum umatmu memasuki surga. Berkata Rasulullah SAW, sekarang aku telah puas hati dan telah hilang rasa susahku. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Israel, mendekatlah kamu kepadaku. Setelah itu malaikat Israel pun memulai tugasnya. Apabila ruh beliau sampai pada pusat, maka Rasulullah SAW pun berkata, wahai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati. Jibril alaihissalam mengalihkan pandangan dari Rasulullah SAW. Apabila mendengar kata-kata beliau, melihatkan telatah Jibril itu, maka Rasulullah SAW pun berkata, wahai Jibril, apakah kamu tidak suka melihat wajahku? Jibril alaihissalam berkata, wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sanggup melihat wajahmu dikala engkau dalam sakaratul maut? Anas bin Malik berkata, apabila ruh Rasulullah SAW telah sampai di dada beliau, aku wasiatkan kepada kamu agar kamu semua menjaga sholat dan apa-apa yang telah diperintahkan ke atasmu. Ali radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika menjelang saat-saat terakhir telah menggerakkan kedua bibir beliau sebanyak 2 kali. Dan saya meletakkan telinga saya dengan Rasulullah SAW berkata, umatku, telah bersabda Rasulullah SAW, malaikat Jibril alaihissalam
telah berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebuah laut di belakang gunung Qaf, dan di laut itu terdapat ikan yang selalu membaca salawat untukmu. Kalau sesiapa yang mengambil seekor ikan dari laut tersebut, maka akan lumpuhlah kedua belah tangannya, dan ikan tersebut akan menjadi batu. Cukup sekian, wahai saudara, itulah kisah turunnya wahyu terakhir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mengambil hikmah dan selalu menjalankan perintah Allah dengan apa yang diamanatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Semoga apa yang saya bacakan dan saya sampaikan, semoga bisa menjadikan manfaat dan bisa menjadi ilmu buat kita semua, dan bisa menerangi kita dalam perjalanan kita di dunia ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan, dan apabila ada sesuatu yang bermanfaat, maka ambillah dan amalkan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.